Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Istiqomah, NIM 1121111061, kelas MA 21 C05. Di sini saya akan menjelaskan apa itu statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Macam-macam data statistika. Berdasarkan jenisnya, terdapat dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, gambar, atau simbol. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau jumlah. Data kuantitatif terdapat dua, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah data yang hanya bisa memiliki nilai-nilai tertentu atau terpisah pada skala pengukuran. Data kontinu adalah data yang dapat memiliki nilai-nilai apa saja dalam rentang tertentu pada skala pengukuran. Selanjutnya itu berdasarkan sumbernya. Terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, survei, eksperimen, atau cara lainnya. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain atau organisasi untuk tujuan lain dan kemudian digunakan kembali untuk penelitian atau analisis statistik. Selanjutnya itu ada jenis statistika. Terdapat dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah teknik statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data dalam bentuk tabel, grafik, atau angka. Statistika inferensial adalah teknik statistika yang digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Selanjutnya ada skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelompok. Contohnya itu ada jenis kelamin, agama, suku, dan sebagainya. Yang kedua ada skala ordinal, skala pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelompok dengan urutan atau tingkatan yang jelas. Contohnya itu ada tingkat pendidikan, tingkat kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada skala interval, skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur data dengan jarak atau selisih yang jelas antara nilai-nilainya. Contohnya itu ada suhu Celcius atau Fahrenheit, waktu, dan sebagainya. Yang keempat ada skala rasio, skala pengukuran yang memiliki semua karakteristik skala interval ditambah titik nol yang jelas. Contohnya itu ada berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Selanjutnya ada dataset. Yang pertama populasi, yang kedua sampel. Populasi adalah kumpulan lengkap individu, objek, atau peristiwa yang ingin dipelajari dalam suatu penelitian atau analisis statistik. Yang kedua itu ada sampel, subkelompok dari populasi yang digunakan untuk mewakili populasi secara keseluruhan dalam penelitian atau analisis statistik. Selanjutnya itu ada peranan statistika dalam penelitian. Yang pertama ada mendeskripsikan data. Digunakan untuk memberikan deskripsi dan ringkasan dari data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang kedua ada pengembangan hipotesis, membantu peneliti dalam mengembangkan hipotesis penelitian yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Yang ketiga memvalidasi data. Digunakan untuk memvalidasi data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat membuat keputusan, membantu peneliti dalam membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Yang kelima ada menyampaikan hasil.
digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian secara efektif melalui grafik, tabel, dan visualisasi data lainnya. Yang keenam ada memprediksi hasil, digunakan untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Ini adalah mind mapping statistika. Sekian penjelasan dari mind mapping statistika saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.